Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Caca Widiatmatasari dari kelas 10 IPA 5. Sini saya akan mengerjakan soal berikut dan saya akan menentukan manakah yang mengalami reaksi reduksi dan reaksi oksidasi dan manakah yang bertindak sebagai reduktor dan oksidator. Reduksi adalah penurunan biloks, sedangkan oksidasi adalah penaikan biloks. Reduktor adalah yang telah mengalami oksidasi, sedangkan oksidator adalah reaksi yang telah mengalami reduksi. Oke, langsung saja kita mengerjakan soalnya. Yang pertama kita harus mengetahui atau mencari biloks dari masing-masing senyawa tersebut, dan kita harus mencari yang pertama ini biloks pada Cl. Cl termasuk ke dalam golongan 7A. Pada aturan biloks, Cl ini mempunyai biloks sebanyak -1. Kemudian untuk O, pada aturan biloks yaitu biloksnya adalah -2. Untuk ini O tadi -2 ya, -2. Nah, untuk mencari biloks dari ClO ini kita harus mencari dulu biloksnya dengan rumus. Sini kita buat ya, dengan rumus jumlah unsur kali biloks. Jumlah unsurnya itu 1 dikali Cl, terus dia ada jumlah unsurnya ini ada 3, kita tulis sini 3 dikali -2, biloksnya -2 ya, kali -2 sama dengan -1. Kenapa -1? Karena -1 ini adalah biloks dari Cl. Kemudian 1 dikali Cl hasilnya adalah Cl, 3 dikali -2 hasilnya adalah -6. 6 ini ya, sama dengan -1. Cl sama dengan -1 ditambah -6. Cl sama dengan 5 positif, jadi kita buat positif 5. Jadi untuk biloks pada Cl O ini adalah positif 5. Ini biloksnya. Kemudian kita cari biloks pada Fe. Biloks pada Fe itu adalah ini dia, biloksnya 2 positif atau positif 2. Kenapa bisa positif 2? Karena Fe ini ada pada aturan bilangan oksidasi, apabila ion bermuatan maka biloksnya adalah muatannya. Jadi kita tulis di sini biloks dari Fe adalah 2 positif. Kemudian kita mencari biloks H. H pada aturan biloks yaitu positif 1. Karena pada aturan biloks H ini positif 1. Kemudian Cl tadi kita udah tahu ya kalau biloks dari Cl ini adalah -1. Kemudian biloks pada Fe yaitu dia diambil dari muatannya karena dia adalah unsur atau senyawa yang bermuatan. Jadi muatannya kan 3 positif, kita tulis biloksnya muatannya yaitu positif 3. Kemudian H 3H2O ini adalah ada 2 ya, ada 2 senyawa yaitu ada H dan O. H positif 1, biloksnya H positif 1, dan biloksnya O ini adalah -2. Jadi kita langsung saja mencari manakah yang mengalami reduksi atau mengalami penurunan biloks dan manakah yang mengalami reaksi oksidasi atau reaksi penurunan biloks. Oksidasi adalah penaikan biloks. Kemudian Cl dan Cl. Oke. Cl biloksnya yang pertama adalah positif 5, dan kemudian setelah mengalami reaksi atau penyetaraan reaksi menjadi -1, termasuk naik atau turun. Jelas ini termasuk turun ya, yaitu berarti dia dapat disebut sebagai reaksi reduksi. Jadi ini turun tadi ya, berarti dia ini adalah
reaksi reduksi yang mengalami penurunan Bilox. Kemudian untuk 6Fe dengan Fe juga, Fe dan Fe. 6Fe yang awalnya 2 setelah mengalami penyetaraan reaksi menjadi positif 3. Yang awalnya positif 2 menjadi positif 3, ini mengalami kenaikan atau bertambah, yaitu berarti dia mengalami reaksi oksidasi atau penurunan Bilox. Reaksi oksidasi. Oke. Jadi untuk menjawab soal tuliskan reaksi yang mengalami reaksi reduksi, kita udah tahu ya, kalau ini ClO3 negatif menjadi Cl negatif itu mengalami reaksi reduksi. Jadi dapat kita tulis ya bahwa jadi kita tahu bahwa yang telah mengalami reaksi reduksi yaitu ClO3 negatif. Nah, untuk menjawab soal nomor 2, tuliskan reaksi yang mengalami reaksi oksidasi. Nah, ini udah nampak ya, bahwa senyawa yang mengalami reaksi oksidasi adalah 6Fe2 positif. Jadi, untuk menjawab soal nomor 2, kita tulis di sini 6Fe2 positif. Untuk menjawab soal nomor 3, untuk menjawab soal nomor 3 ini, manakah senyawa yang bertindak sebagai reduktor dan oksidator? Nah, reduktor itu tadi kan adalah senyawa yang telah mengalami oksidasi, sedangkan oksidator adalah senyawa yang telah mengalami reduksi. Jadi, di sini senyawa yang mengalami oksidasi itu kan 6Fe2+. Jadi, yang bertindak sebagai reduktor di sini adalah 6Fe2 positif. Sedangkan yang yang bertindak sebagai oksidator yaitu senyawa yang telah mengalami reduksi, yaitu ClO3 negatif. ClO3 negatif. Demikian yang dapat saya kerjakan untuk soal tersebut. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.